Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ustadz Nizar Al-Abror selaku Direktur Wakaf Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Ibu para reseller yang hadir pada pertemuan virtual siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, hari Sabtu 22 Oktober 2022, kita diberikan karunia dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan siang hari ini insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya Dania yang akan membuka pertemuan virtual siang hari ini. Dan dalam mengawali pertemuan siang hari ini agar diberikan kelancaran serta kemudahan, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, mari kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh direktur kita, yakni Ustadz Nizar Al-Abror. Saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa merespon, suara saya jelas atau tidak? Karena pengalaman pekan lalu suara saya katanya belum jelas. Jika jelas bisa chat ya di Zoom-nya sudah jelas atau belum. Atau nanti saya ngomong panjang lebar tapi ternyata belum jelas. Karena suara saya sudah jelas. Bu Nenden, Ustazah Zahra. Iya, sudah insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, reseller Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita pada pertemuan kedua ini diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita ngobrol santai lagi membahas terkait proyek luar biasa gitu, ini proyek Al-Quran menjadi pejuang Al-Quran melalui reseller Al-Quran. Baik nantinya sekarang nantinya program wakaf maupun program reguler. Dan insya Allah kita akan istiqomah melaksanakan pertemuan seperti ini sehingga kekuatan kita, niat baik kita dimudahkan oleh Allah apapun nanti halangan dan rintangan, dan semoga apapun cara yang kita lakukan nanti semoga diberikan kemudahan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk pertemuan kedua ini kita lebih banyak diskusi karena kemarin secara materi, secara secara persiapan aturan-aturan sudah kita sampaikan baik secara dari channel Telegram, di WA group dan sebagainya sudah. Namun mungkin akan kita review sedikit ya. Sebelumnya sekedar info, jadi kita sedang mencoba untuk menggunakan berbagai platform untuk live saat ini ya. Di laptop ini saya menggunakan Zoom ya, dan Google Meet kalau nggak salah. Nah kalau di kanan saya ini ada live IG, jadi IG-nya Lumudana Umat mungkin bisa dicek ya di mana di IG, dan di kiri saya ini ada TikTok ya, live TikTok. Ya barangkali nanti yang menonton rekaman ini ya bisa nanti kapan-kapan kalau terkendala di Zoom boleh lewat IG ataupun lewat TikTok seperti itu. Dan ini juga kami supaya menaikkan kita sedang membangun akun di beberapa media sosial. Karena itu dengan kegiatan live ini sekalian kita live-kan seperti itu. Mohon lebih keras. Oh iya siap. Jadi santai mon nggih. Jadi hari ini untuk informasi yang ingin kita sampaikan lebih banyak mengevaluasi dari penjelasan kemarin
Jadi kalau kemarin itu kan kehadirannya juga enggak banyak ya, namun beberapa terkendala waktu akhirnya nonton di rekaman seperti itu. Alhamdulillah ini juga mulai banyak juga. Ada Bu Nenden, Bu Nenden Dewi kemarin dari mana Bu Nenden? Dari Bogor atau dari mana Bu? Saya lupa. Halo Bu Nenden? Dari Garut. Oh dari Garut. Saya ingatnya kayak Bogor ya. Hmm. Dekat-dekat lah ya. Ya, oke. Jadi kita ngobrol tidak ada materi ya. Kalau yang tadi bilang ada materi ya materinya kita ngobrol ini gitu. Dan kemarin alhamdulillah dari kita kopdar online ya atau technical meeting Sabtu lalu sudah ada yang bergerak, sudah ada yang action, kemudian menghasilkan alhamdulillah. Namun sebelum itu jadi alhamdulillah kemarin saya dapat informasi ya dari partner kami untuk penerbitan Al-Quran. Jadi insya Allah apa namanya, awal bulan November kita akan kedatangan tamu yang memateri ya. Jadi pemateri dari Jawa Barat juga. Mungkin Bu Nenden kalau pernah ikut ya, ikut di dalam dunia reseller ya, itu kenal dengan namanya Bunda Ari. Bunda Ari itu salah satu pembina dari beberapa perusahaan reseller ya, menggunakan sistem reseller. Beliau kemarin juga tergabung dalam penerbitan Quran kami. Saya juga sudah ketemu. Alhamdulillah kemarin kita janji untuk di awal November kita kegiatan kopdar seperti ini dan insya Allah beliau akan memberikan materi yang luar biasa. Jadi pesan saya adalah tetap istiqomah, jangan keluar grup. Nah, kalau kemarin beberapa teman-teman keluar grup ya, ada yang memberikan alasan, ada yang tidak. Ya itu pilihan lah ya. Ya dengan itu grup kita kan semakin berkualitas. Namun kami berusaha menghadirkan banyak materi, banyak manfaat tentunya supaya panjenengan semua sebagai reseller mendapatkan amunisi untuk bergerak menjadi reseller. Jadi insya Allah informasi yang pertama seperti itu, dan yang kedua sebenarnya saya memberikan sedikit motivasi ya terkait Al-Quran ya. Terlepas program wakaf atau bukan, sesungguhnya kalau kita bergerak di bidang marketing Al-Quran ya, termasuk mungkin bisnis-bisnis lain yang berbau syariah, tapi terutama yang syariah yang kafah ya, yang benar-benar syariah, tentunya punya manfaat yang tidak hanya satu. Yang pertama mungkin secara umum manfaat materi ya, mungkin bisa didapat dengan mendapat closingan atau penjualan. Namun terlepas dari itu, bila ada yang tidak mendapatkan closingan bagaimana? Ya, insya Allah dengan syiar Al-Quran atau mungkin dengan produk-produk yang lain yang sifatnya Islami ya, bisa mungkin kalau dulu saya pernah bergerak di perumahan berbasis syariah itu boleh, ataupun obat-obatan yang berbau syariah. Intinya kita memiliki peluang untuk pahala jariah, di mana terutama untuk produk Al-Quran Alizah ya, produk Alizah. Jadi kita berharap kalaupun ada closingan, ada yang wakaf minimal satu mushaf seperti ini, jadi semoga dengan satu mushaf ini walaupun yang wakaf itu bukan kita, tapi Allah melalui malaikatnya itu sudah mencatat bahwasanya amalan wakaf itu kita tuh sebagai jalan. Dan tentunya ketika Quran sudah diterima oleh santri, kemudian dibaca dan dihafalkan, hafalannya dimurojaah setiap hari, hafalannya digunakan menjadi imam sholat gitu ya. Terus dirawat sampai santri itu meninggal dan Quran ini diwakafkan lagi ke temannya atau saudaranya atau ke adiknya. Jadi reseller ini juga akan mendapatkan aliran pahala karena suatu amalan itu amalan wakaf ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada reseller. Ya, karena wakif itu kan mendapat informasi dari panjenengan, dari reseller, dan panjenengan adalah kita jadikan jalan satu-satunya. Makanya kemarin setiap video, setiap flyer ya, meme ya, itu tidak ada nomor kami. Semuanya
monggo dikasih nomor sendiri, bisa ketika ada orang tanya langsung ke nomor panjenengan semua. Jadi kita memang jadikan panjenengan adalah sebagai jalan satu-satunya ketika informasi itu panjenengan share. Jadi kemarin ada pertanyaan, boleh nggak di flyer itu ditambahin nomor sendiri? Ya sangat bagus, silahkan, sangat direkomendasikan. Jadi ketika memang flyer itu nanti tidak apa namanya, tidak langsung jenengan yang posting, jenengan yang japri gitu ya. Itu minimal ketika orang membagi-bagikan flyer itu, insya Allah ada orang keberapa, orang kelima atau share kelima ya, itu akan siapa tuh ada orang yang tergerak ingin wakaf Quran. Nah, akan menghubungi jenengan ya. Kemarin juga ada kasus demikian ya. Jadi antara wakif sama risal itu tidak kenal, tapi menghubungi. Itu nggak apa-apa. Itu adalah kunci ketika kita di flyer kita ngasih nomor HP. Dan panjenengan insya Allah juga bisa kami fasilitasi gitu ya. Misalkan minta di flyer ini tolong dikasih nomor saya. Oh bisa, kita nanti akan fasilitasi. Jadi silahkan lewat saya boleh, lewat admin Mbak Dania boleh untuk meminta di flyer tertentu untuk dikasih nomor panjenengan reseller. Misalkan 08 sekian Bu Erna misalkan. 08 sekian Ustazah Zahra. Enggak apa-apa, nanti kita akan bantu. Tapi kalau untuk video ini agak susah karena memang apa namanya, video yang kita berikan itu sudah kita upload ya. Jadi kalau memang ingin nanti mungkin saya bakal ngelobi ya tim editing kami seperti itu. Tapi untuk gambar insya Allah mudah. Insya Allah 1-2 hari ketika sudah disampaikan ingin di order, insya Allah kita akan kirim. Ya. Minimal 1 flyer dulu lah. Nanti monggo dari flyer kami bisa dipilih mana kira-kira apa namanya flyer yang terbaik menurut jenengan. Nah, kemudian Ibu Nyanjin keluar ya, mau saya jelaskan terkait alur. Jadi mungkin langsung ke tanya jawab aja lah ya. Kemarin saya sudah janjian dengan Ustazah Zahra untuk mungkin bisa memberikan pengalamannya. Kemarin pertanyaan sudah saya kirim, kira-kira bisa disampaikan kira-kira seperti apa. Assalamualaikum Ustazah Zahra. Suara saya jelas betul? Tes. Jelas, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jadi kita pengen nih nantinya bisa menularkan ilmu dari yang mungkin panjenengan lakukan kurang lebih sepekan ini. Saya lihat pertanyaannya dulu. Ustazah Zahra ini termasuk juga bareng-bareng dengan kemarin teman-teman kemarin yang daftar dan juga ikut pertemuan kemarin ya, hari Sabtu kemarin. Iya. Yeah. Jadi mungkin bisa diceritakan kira-kira sudah mendapat berapa wakif Ustazah Zahra? Perlu perkenalan dulu nggak, Ustaz? Oh, monggo, saya lupa. Silakan. Aktivitasnya apa selama ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatu Zahra, bisa dipanggil Zahra. Alhamdulillah sekarang aktivitas saya sebagai mahasiswi tingkat 4 di Al-Azhar Kairo. Dan sekaligus bekerja di salah satu lembaga yang ada di Kairo. Jadi menaungi adik-adik tingkat SMP dan SMA gitu. Oke, baik. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tapi selain itu, alhamdulillah sekarang lagi pengen belajar bisnis gitu dan memulai dari hal-hal dekat. Salah satunya adalah menjadi reseller di wakaf Al-Quran. Gitu. Saudara. Oke, saling mengenal nantinya dengan Ustazah Zahra. Langsung saja, Ustazah. Kira-kira sampai hari ini sudah berapa nih wakif atau wakaf yang sudah dikumpulkan dari panjenengan? Alhamdulillah udah dapat 19 Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi totalnya sekitar 1.900.000 ya? 900, iya benar. Masya Allah. Kira-kira itu selama berapa hari itu? Sejak pertama closing sampai yang ke-19 itu?
Jadi kalau misalkan dari saya sendiri untuk apa ya, untuk nge-share flyer itu cuman mengkhususkan di hari Kamis dan Jumat aja gitu. Jadi di hari Kamis itu lebih ke mendorong teman-teman untuk berwakaf, dan di hari Jumatnya apa ya, mengingatkan mereka untuk berwakaf gitu. Jadi emang khusus Kamis dan Jumat saja, dan itu biar apa? Karena kalau dari saya pribadi, yang saya gunakan itu kan adalah nomor pribadi ya. Nah, takutnya kalau misalkan setiap hari saya upload banyak gitu, takutnya teman-teman yang ngelihat tuh cuman kayak next-nextin aja gitu, tanpa ngelihat apa yang saya bikin di status. Jadi dari situ saya punya cara gitu kan, mengoptimalkan di hari Kamis dan Jumat gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan berapa hari dalam 1 minggu ini saya hanya nge-share itu di hari Kamis dan Jumat. Jadi totalnya 4 hari. Dan alhamdulillah setiap para wakif itu mereka berwakaf ya, kebanyakan tuh di hari Jumat. Jadi Jumat kemarin sama Jumat yang minggu lalu. 2 hari ya berarti. Dalam 2 hari dapat 1,9, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi itu ya salah satu strategi yang bisa ditiru dari Saudara Zahro, yaitu nge-share-nya tuh di hari Kamis ya. Jadi ancang-ancangnya itu dari hari Kamis. Jadi kira-kira sudah ditonton, kemudian kita bisa notice tuh, bisa kita kasih copywriting dengan kata-kata Jumat berkah kah, seperti apa, dengan melalui wakaf Quran juga. Baik. Kemudian nah, pertanyaan Ustaz Zahro. Jadi kira-kira nih, apa yang membuat mereka itu percaya untuk menitipkan wakafnya ke wakaf Quran dan lewatnya Ustaz Zahro? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari saya mungkin contohnya bukan dari saya mungkin ya, tapi saya lebih lihat dari orang-orang terdekat saya gitu kan, bagaimana orang-orang itu bisa menitipkan wakaf begitu besar gitu ke seseorang. Nah dari situ saya simpulkan mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama itu adalah personal, dari segi pribadinya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia itu memiliki pribadi yang baik gitu, jadi kayak personal brandingnya itu baik, terkenal dia itu orang yang amanah, jujur gitu kan, maka orang kalau misalkan mau menitipkan wakafnya, dia nggak bakal enggan gitu, dan bahkan dengan senang hati dia menitipkan wakaf itu kepada seseorang tersebut gitu. Jadi penting banget yang pertama adalah secara pribadinya, personal branding. Terus yang kedua adalah lembaga yang menjadi naungan dia gitu, yaitu LDU itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita melihat di LDU itu sendiri ya, di Quran Wakaf, kita bisa melihat tuh di situ program-program yang mereka jalankan, atau gerak-geriknya mereka gitu kan. Uang kita yang udah kita wakafkan gitu kan, benar-benar disalurkan kepada santri-santri gitu kan. Kita bisa melihat di IG, kita bisa melihat di TikTok itu bahwasannya LDU ini adalah lembaga yang amanah yang menyalurkan wakaf kita ini kepada para penghafal Quran itu gitu. Jadi seenggaknya ada 2 ya, dari segi personal kita pribadi, yang kedua adalah dari lembaga itu. Jadi dari kita ini membuat personal brandingnya itu ditingkatkan, yang kedua adalah mungkin dari segi lumbung dana umat itu juga harus rajin-rajin gitu ya, mengupload aktivitas hariannya gitu, agar orang-orang para wakif ini percaya gitu kalau misalkan lumbung dana umat ini adalah lembaga yang amanah untuk dititipkan wakaf gitu kepada mereka. Begitu Ustaz, insya Allah. Jadi dari 2 segi. Jadi catatan saya yang pertama adalah personal branding para reseller itu memang mungkin pekan lalu sudah sedikit saya notice ya, bahwasanya personal branding itu penting. Jadi biar dikenal nih, kira-kira kita itu siapa. Jadi orang itu kan banyaknya informasi, dengan terbukanya informasi baik online maupun offline. Jadi orang itu sudah kepenuhan informasi, termasuk sudah banyak juga kenal sama orang lain. Nah, dengan banyaknya data di kepala, akhirnya orang itu membuat nama kita itu belakangnya ada sesuatu. Contoh, Ustadz Nizar ini wakaf Quran gitu ya. Padahal saya sudah aktivitasnya nggak cuma wakaf Quran misalnya.
Nah, tapi ketika kita udah membranding ya, kita sebagai reseller Quran misalnya, ya orangnya ketika kita kenalan akhirnya nulis nomor kita, ngasih nama di kontaknya adalah nama kita, kemudian belakangnya reseller Quran. Nah, itu kan yang kita harapkan seperti itu. Ketika dia nanti teringat dan terenyuh dengan salah satu ayat Quran, atau mungkin dia terenyuh dengan imam sholat ketika di masjidnya suaranya bagus, jadi dia teringat dengan, oh iya, saya punya kenalan nih, Ustaz Nizar misalkan sebagai reseller Quran, atau Bu Erna sebagai reseller Quran. Akhirnya teringat, nah, teringatnya ditambah lagi dengan kita mau posting status dia di hari Jumat seperti itu. Nah, orang bakal tergerak di situ. Minimal adalah kita harapkan mereka mau share ya, mau membagikan informasi gitu, ke saudaranya dan sebagainya. Baik, mungkin terakhir nih ke Ustaz Zahro. Kira-kira dalam sepekan ini atau mungkin beberapa hari yang lalu ya, dalam memposting atau aktivitas yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada hal unik atau pengalaman yang bisa di-share nih, barangkali yang bermanfaat seperti itu. Kalau pengalaman, oh ya ini pengalaman pertama saya gitu jadi reseller. Jadi kalau misalkan dulu itu saya orangnya mungkin lebih tertutup gitu, karena saya ini menjadi reseller maka mengharuskan saya ini lebih terbuka lagi. Ya, jadi selain share di story WA, yang kedua itu saya menghubungi beberapa tokoh atau ya tokoh masyarakat yang saya kenal gitu. Jadi dari beliau itu salah satu pembuka jalan, akhirnya saya kenal gitu dengan beberapa orang. Maka kalau misalkan dilihat dari datanya itu kan nggak semua orang itu saya kenal gitu, ada beberapa yang nggak saya kenal, dan itu jalurnya dari salah satu tokoh itu. Dan untuk itu makanya saya bikin kemarin beberapa hari yang lalu tuh bikin kayak list gitu kan, ada beberapa tokoh yang jadi inceran gitu. Jadi kayak misalkan 2 minggu ini saya fokus ke ustadzah ini gitu, minggu kedua saya fokus ke ustadzah ini gitu, dan diharapkan dari beliau-beliau ini akhirnya saya mempunyai relasi yang lebih jauh lagi gitu. Jadi mungkin ini pengalaman yang saya dapatkan dalam 1 minggu ini untuk lebih membangun komunikasi yang baik kepada orang-orang dan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang sebenarnya itu kita udah punya relasinya tapi selama ini nggak dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan juga sih, tapi lebih ke membangun hubungan itu tadi. Jadi membangun relasi dengan beliau-beliau, ya. Akhirnya dari beliau-beliau ini beliau akan nge-share gitu ya, nge-share tentang program wakaf ini kepada kerabat-kerabat yang lainnya gitu, dan dari situ insya Allah akan terbuka gitu jalan wakaf Quran tersebut gitu. Jadi pengalaman yang saya dapatkan selama 1 minggu itu sih, belajar komunikasi kepada orang sekitar, termasuk ke tokoh-tokoh yang kita tuakan gitu. Ya. Insya Allah, alhamdulillah. Memang jalan kebaikan itu kalau kita niatkan dengan baik, insya Allah Allah mudahkan dan mendapatkan manfaat baik dari diri kita, memudahkan kita untuk belajar dan sebagainya. Baik, insya Allah semoga Zahra semakin dimudahkan, semakin berkah jalannya, aktivitasnya juga, kuliahnya juga dimudahkan, urusan ke Mesir, misalkan urusan ke Mesir juga dimudahkan, dan perjalanannya juga dimudahkan. Kira-kira kapan Zahra bisa mau berangkat ke Mesir? Insya Allah tanggal 27, Ustaz. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga beliau dan rombongan selamat sampai Mesir, kemudian mendapatkan pengalaman luar biasa di sana, dan bahkan bisa mengembangkan wakaf Quran di sana. Amin. Baik, terima kasih Zahra. Kita beralih ya. Jadi tadi kita kita bisa catat ya pengalaman beliau dalam beraktivitas marketing ya. Memang saya kemarin hanya bisa memberikan sedikit ya pancingan kepada panjenengan semua untuk bagaimana sih kita kalau belum pernah menjadi marketing filantropi atau penggalangan dana itu seperti apa ya. Kalau kami alhamdulillah kemarin dengan 2 cara, kemarin dengan status WA, kemudian
tim kita juga bergerak gitu ya. Termasuk ketika memang benar ketika Kamis dan Jumat pagi itu memang waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita bermarketing di penggalangan dana karena orang sangat concern dengan hari yang penuh berkah itu hari Jumat ya. Sangat concern sehingga kalau kita edukasi dengan yang benar gitu ya, atau mungkin dengan cara yang kedua yaitu dengan kita japri, kita kenalan, kita sapa-sapa, apa kabar, kemudian kita menyampaikan, minta tolong ke mereka untuk membagikan informasi wakaf gitu ya. Itu lucunya adalah kita nggak minta mereka transfer, kita hanya minta mereka membagikan, malah mereka yang transfer gitu. Makanya kemarin di kami banyak sekali kasus-kasus yang bisa dibilang unik ya, seperti itu. Jadi dari beberapa kenalan dari kami kita japri, mohon untuk nge-share informasi wakaf yang kami jalankan, mohon doanya. Tiba-tiba langsung transfer ya. Padahal kita memang mengajak dia tapi secara halus dan kita meminta untuk di-share, namun alhamdulillah beliaunya tergerak sendiri transfer dan bahkan juga nge-share ke teman-teman. Masya Allah. Nah, memang itulah kalau kita niatkan karena Allah, kita beraktivitas memang niatkan karena Allah, ya Allah akan mudahkan seperti itu. Dan alhamdulillah kalau pekan lalu ya, seingat saya, ya pekan lalu itu kami kemarin sudah mengatakan ya, bahwa kita akan mengagendakan untuk distribusi ke pondok pesantren yang kedua. Lokasinya selalu di Ngeronggot. Kemarin 50 Quran itu belum terpenuhi dan alhamdulillah kemarin udah kita cek, alhamdulillah 50 itu sudah terpenuhi. Masya Allah, dengan bantuan salah satunya dengan panjangan semua dan juga kesulitan tim kami, kuota untuk distribusi Quran ke pondok pesantren yang kedua, insya Allah akan dilaksanakan segera. Dan insya Allah dokumentasi bisa kita berikan, kita laksanakan insya Allah akhir Oktober ini. Jadi misalkan panjenengan kalau lokasinya dekat di Nganjuk, monggo ikut penyerahan Quran juga nggak apa-apa, supaya merasakan nih manfaat beneran real penggalangan dana sosial dan kemudian the real juga disampaikan ke penerima gitu. Jadi kalau kemarin kita udah share video-video testimoni dari para ustadz pembinanya, para santri sampai santrinya, ada yang terima Quran. Kemarin juga sempat kita cek, kita video juga santrinya sudah menggunakan Qurannya seperti itu. Jadi masya Allah gitu ya. Jadi memang ini proyek yang insya Allah luar biasa. Jadi mari semangat ya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Erna. Ini ada Bu Erna ini. Bu Erna, mungkin kita ngobrol sedikit Bu ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu. Perkenalan, nama saya Bu Erna dari Surabaya. Ya, aktivitas ibu rumah tangga. Awam masih soal marketing Al-Quran atau fundraising ya istilahnya. Oke, masih bisa didengarkan. Jelas Bu, jelas. Saya nggak pakai headset saya rusak. Nggak apa-apa. Masya Allah, semangat Bu ya. Alhamdulillah kemarin juga luar biasa Bu Erna. Sudah berapa waktu Bu yang sudah diacak dan akhirnya melakukan wakaf? Saya nggak ngitung ya. Saya lapor-lapor gitu aja soalnya mau ngitung nggak sempat sudah. Ya, apa adanya yang masuk saya store gitu aja. Alhamdulillah. Kalau hitung mungkin lebih dari 10 mungkin sudah. Ya. Kalau nggak salah tadi saya lihat data dari admin itu sekitar 11 kalau nggak salah. 11 mungkin itu. Itu ada itu artinya ada yang satu wakif, ada yang 400, ada yang 200 ya. Saya lihat insya Allah. Terus mendapatkan itu kira-kira bergeraknya selama berapa hari? Sudah seminggu lebih atau mungkin baru seminggu? Kalau saya tiap hari karena saya cuman di status WA jadi nggak punya FB atau IG jadi ya kan sehari hilang. Ya, sedangkan viewer itu kan nggak selalu lihat tiap hari. Ya. Jadi saya harus uploadnya tiap hari sesuai saran Ustadz kan 3 kali sehari ya. Saya bisanya saya usahakan 3 kali sehari. Ya alhamdulillah kok ada yang melihat gitu. Ya. Pas melihat
saya japri. Jadi saya biasanya menjaprinya tuh lihat dari viewernya saya siapa. Iya. Oh ini kok tiba-tiba lihat langsung saya japri begitu. Oh. Jadi setiap hari saya memang, tapi yang nggak full 1 hari full gitu enggak. Saya ya waktu kosongnya kapan itu baru saya pakai untuk lihat HP. Terus, itu rata-rata wakifnya atau yang di Japri itu kenalan atau mungkin ada yang belum kenal? Ada teman, ada tetangga, ada kenalan, ada sesama supplier. Saya kan jualan online juga, jadi juga punya supplier yang kenal gitu saya Japri. Ya, macam-macam. Biasanya respon mereka variasi. Respon mereka seperti apa biasanya dengan program-program wakaf seperti itu? Ya, kalau tentang postingan-postingan dakwah itu biasanya kan mereka memang sudah sering lihat punya saya sebelum marketing ini Al-Quran. Tapi kalau yang jadi wakaf menyalurkan wakaf ini kan baru. Jadi saya harus memperkenalkan diri lagi. Ini saya seperti saya Ustadz harus memperkenalkan diri sebagai panitia wakaf Qurannya LDU. Nah, saya pakai itu. Jadi saya perkenalkan diri saya bahwa saya itu ada bagian dari LDU, kemudian saya share Al-Quran contohnya itu yang berwarna-warni itu yang enggak semua orang punya. Nah, itu mereka sangat tertarik di situ. Jadi kalau bisa yang dipasangin nama saya atau mungkin reseller lain itu yang paling itu ya value di situ, di gambar Al-Quran yang warna-warni itu. Atau kalau ada video unboxing tuh lebih bagus lagi. Cuman saya tunggu-tunggu nggak keluar. Videonya yang unboxing itu saya tunggu kok nggak di-share ya, mungkin belum sempat bikin. Manjur sekali itu kalau bagi saya. Karena mereka melihat Al-Qurannya sendiri sudah sangat unik, nggak kayak yang lain. Jadi, nggak kayak di wakaf Quran yang lain. Kalau di sini kan banyak wakaf Quran, ada yayasan cinta Quran, ada macam-macam. Jadi saya cari yang yang mereka itu lihat beda lah gitu. Iya, betul. Di sisi ada usulan ya, insya Allah kita catat usulannya. Kita alhamdulillah di sini kan memang sudah ada tim produksi konten. Insya Allah bila ada feedback seperti ini akan kita segera kerjakan. Ya, insya Allah Senin Selasa bisa kita posting lah seperti itu. Kembali lagi dari aktivitas Bu Erna tadi. Selain dengan status itu kemarin dari strategi yang kedua kira-kira sudah dilakukan atau belum? Seperti kemarin sudah setor nama ya. Ya itu kalau saya yang setor kan, kalau setor kan setor nama dulu, nanti baru yang hubungi berapa orang. Kalau saya langsung, yang saya hubungi aja yang saya setor, gitu kan mesisan. Kenapa harus 2 kali kerja? Gitu. Yang sudah dihubungi aja setor. Kalau bisa saya targetkan di waktu luang saya minimal 5-10 orang tiap hari harus saya hubungi. Tuh. Nanti beliaunya mau wakaf sekarang, mau wakaf hari Jumat, mau wakaf bulan depan, ya terserah. Yang penting informasi, kalau mau wakaf di sini bisa. Nah, itu penting itu. Kalau saya karena orang-orang nggak lihat status saya setiap hari. Mereka kan juga sibuk. Sibuk itu kadang di WA hari ini baru balas berapa hari kemudian. Jadi ya kalau saya kerjanya cuma Kamis Jumat nggak bisa. Alhamdulillah, jadi dari 11 paket, alhamdulillah, insya Allah itu ada beberapa wakif ya. Jadi nanti mungkin saran kami dari sisi kami juga kita merawat maintenance mereka juga panjenengan sebagai jalan mereka berwakaf juga sering-sering disapa ketika sudah berwakaf. Misalkan kita insya Allah nanti kan ada konten penyerahan Quran, itu nanti bisa dikirimkan itu. Jadi kan, alhamdulillah Bu siapa namanya, alhamdulillah kita sudah menyetorkan Quran ke pondok pesantren ini. Nah, itu insya Allah powerful nanti. Insya Allah harapannya kan mereka itu kan repeat ya, repeat tiap bulan wakaf. Memang sudah dianggarkan gitu ya. Wakaf sekian nanti lewat Bu Erna gitu ya. Apalagi mereka itu punya bisnis atau perusahaan itu masya Allah lagi. Nanti bisa dikasih proposal kemarin ya, sudah kita bikin proposal. Iya, untuk itu
penggunaan proposal saya masih belum bisa. Oh, gitu. Mau tanya jenengan nanti kalau ini ada ini caranya bagaimana kalau kita pakai proposal misalnya ke pemilik atau owner suatu usaha gitu misalnya. Saya belum bisa. Gimana ya? Jadi memang untuk kita langsung jawab aja Bu. Jadi untuk proposal kemarin kita setting itu memang bisa dicetak, bisa untuk online gitu ya. Jadi ketika efektifnya, jadi kita kan bisa pilih-pilih kenalan-kenalan kita yang dia tuh business owner. Bisa mungkin dia distributor apa, atau mungkin dia produsen apa gitu ya. Terus paling efektif tuh kita ajak ngobrol. Oh ini saya punya proposal wakaf, barangkali ada kenalan yang ingin berwakaf, nanti bisa di-share ya. Gitu. Nanti bahasanya gitu. Kalau saya tuh tipenya gitu ya. Kalau kita pengen menargetkan si A, saya tuh minta tolong ke si A supaya nge-share informasi ke si B gitu. Padahal tujuan saya si A itu yang closing gitu. Tapi saya dengan pakai sudut pandang ketiga supaya dia nggak merasa dijuali. Karena orang itu kan nggak suka nih dijuali gitu. Tapi ketika orang itu diminta tolong, dia malah senang gitu. Misalkan kita juga kenal nih si B seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi ketika kita punya kenalan business owner atau semacamnya, kita bisa ajak ketemu atau minimal WA lah gitu ya. Kalau kita udah pernah ketemu gitu WA, terus nanti kita jelaskan gitu bla. Bukan ngasihnya flyer tapi ngasihnya proposal. Harapannya adalah ketika dapat file proposal, mereka tuh kan bacanya lebih detail. Konten-konten di dalam proposal itu kan lebih banyak gitu loh. Jadi kalau flyer itu kan meme itu kan hanya satu gambar singkat dan ya itu aja gitu loh. Kadang orang kalau lihat status kan ya nggak semua dilihat gitu dan macam-macam. Kalau kita ngirim flyernya banyak-banyak juga nggak enak gitu. Dia download gambar banyak kan nggak enak gitu. Jadi kalau kita ngirim satu file proposal, dia mempelajarinya tuh mulai dari dasar kita kenapa sih kita wakaf gitu ya. Mungkin bisa dipelajari dulu lah proposal supaya kita tahu manfaat dari proposal itu. Jadi proposal itu memang kita setting orang tuh paham gerakan kita seperti apa. Bahkan kan di paling akhir itu ada dokumentasi ya, dokumentasi penyerahan, terus kemudian dan sebagainya. Insya Allah proposal kan akan kita selalu update ya. Termasuk ketika ada penyaluran ke tempat yang baru, kita akan selalu update dokumentasi kemana, dan mungkin ketika santri sudah memegang Quran kita taruh situ juga gitu. Karena kalau perusahaan itu biasanya kalau mereka ada kayak rapat gitu ya, rapat terkait keuangan. Jadi mereka bisa itu menghadirkan proposal itu untuk dibahas. Jadi dibuka di laptop kemudian dibahas oleh timnya atau tim owner atau tim keuangannya gitu ya. Proposal kita bakal dipelajari, itu lebih profesional apabila dengan menggunakan proposal seperti itu. Jadi termasuk itu, dikirimnya online nih proposalnya itu. Online bisa. Dan kalau misalkan minta tolong untuk dicetak Bu, jangan gitu ya. Itu bisa juga karena nyetak hitam putih kan ya nggak terlalu mahal kan. Barangkali nanti ketika panjenengan misalkan di periode pertama sudah dapat komisi lah, mungkin bisa disisihkan untuk ketika ada orang yang minta cetak. Biasanya kalau orang minta cetak Bu, itu sudah 70%, 80% itu closing gitu. Terkait angkanya yang mau dikasih berapa itu terserah kan gitu. Karena dan level perusahaan biasanya kan sudah ya mungkin dengan pribadi, dengan personal yang sudah kita tawarkan berbeda lah ya. Misalnya kalau perusahaan kan agak lumayan gitu. Walaupun kami juga belum pernah juga mendapatkan dari perusahaan, tapi alhamdulillah sudah pernah menerima wakaf yang lumayan besar. Gitu. Oke. Harapannya gitu ya proposal. Dan untuk tadi usulan Bu Erna, insya Allah kita catat dan insya Allah kita terapkan. Ya, termasuk mungkin konten-konten yang harus kita buat seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir Bu, mungkin terakhir pernah ada enggak kira-kira pengalaman unik atau pengalaman yang luar biasa bisa di-share selama kejadian unik via chat atau seperti apa yang pernah terjadi dalam jadi resel Quran? Kalau yang unik sendiri belum, ini ya biasa-biasa saja. Maksudnya saya share, saya japri, terus tadi
dibalas, ada yang langsung. Ya seperti kalau menyampaikan dakwah itu ada yang menyambut, ada yang pasif, ada yang nanti dulu masih belum ada uangnya kan ya seperti itu. Jadi ya nggak selalu ada yang langsung. Kebetulan kalau ada yang langsung ya langsung saya transfer. Pengalaman lain nggak ada, kayak saya rasa ya cuman mereka melihat seperti yang ini, saya lihat viewernya semakin banyak kalau dari ininya saya. Biasanya cuman sekian, ini viewer kok semakin nambah dan banyak orang baru lihat gitu. Sampai berapa Bu Itu sekali aja sih. posting status WA? Saya ibu rumah tangga biasa ya, bukan orang yang gimana gitu. Jadi viewernya juga paling 40 sehari itu sudah lumayan, karena kan besok sudah hilang itu saya. Makanya sering saya ulang-ulang kalau untuk yang flyer yang bagus, yang menarik itu saya ulang-ulang terus karena nggak semua yang lihat di hari yang sama itu, jadi harus diulang memang. Tapi kalau yang nggak bisa dipakai lagi ya sudah saya hapus. Terus terang ya HP-nya itu yang nggak mendukung, karena saya juga jualan macam-macam. Kalau supplier baju itu sekali kirim bisa 100 gambar ke saya. Jadi aduh, saya harus hapus semua itu kalau nggak penuh HP-nya nggak bisa dipakai. Gitu aja. Ya. Alhamdulillah, insya Allah apapun kendala, usulan kita akan bantu lah nanti ya, untuk memaksimalkan ikhtiar kita dalam mendapatkan pertolongan dari Allah. Tadi alhamdulillah sudah sambil diiringi dengan usulan dari Bu Erna. Mungkin bisa, terima kasih Bu Erna ya atas usulannya, masukan. Sami-sami. Aktivitasnya tadi ada satu yang bagi saya menarik banget itu, dan saya nggak baru kepikiran ketika Bu Erna menyampaikan. Jadi semoga ini hanya sebagai tahu hikmah ya. Jadi saya kemarin alhamdulillah kontak saya ini di HP saya ribuan alhamdulillah kontak itu, mulai dari bisnis saya sejak 2017 itu sampai sekarang ribuan. Ada yang levelnya kenal banget sampai orang hanya tahu nama saya. Dan ketika kemarin saya buat status, alhamdulillah sering tembus di atas 100. Tapi tidak pernah saya kepikiran teknik yang diberikan Bu Erna ini. Seperti ketika ada orang melihat status kita, otomatis kan masuk nih di benak dia, Mas Nizar sebagai risalah Quran atau punya program wakaf Quran, atau siapapun kita lah ketika membuat status WA. Tapi ketika kita meneruskan ya, mungkin dengan kata-kata tersebut, Assalamualaikum Pak Hadi, terima kasih lihat status saya, kira-kira ada, ya kita bisa tanya lah, bisa komunikasi dari situ. Mungkin respon beliau bagaimana, kemudian mungkin bisa kontribusi dengan ikut share, itu boleh gitu ya. Itu mungkin bisa kami lakukan di sini juga. Mungkin ya terima kasih Bu Erna atas saya itu jitu itu. Itu jitu sekali. Jadi kita melihat siapa yang luang waktunya itu dari viewer, karena dia pasti ada waktu luang kalau bisa lihat konten kita. Kalau nggak luang dia pasti nggak peduli. Bahkan orang ada, mungkin kita bisa tahu nih view-nya, orang ini kok lihat terus gitu ya. Ya, mungkin ya bisa. Tiap hari kok lihat, wah ini perlu dikirim. Ya, tapi dia mungkin mau swipe up status kita, mau tanya tuh malu ya. Mungkin kita datang dulu. Betul. Jadi kadang orang lihat ini kenapa ya kok statusnya jadi begini, kan beda. Saya dulu dengan yang sekarang kan beda. Kalau sekarang kan banyak hijau kuningnya di status saya. Iya. Dulu makanan enak-enak yang muncul, jadi mereka, aduh Bu, saya pengen makanannya tapi nggak punya uang, ya lihat dulu aja. Sekarang sudah berganti hijau kuning. Wah, ini kenapa kok share ini terus? Kan mesti mereka bertanya. Langsung saya perkenalkan, saya sekarang bagian dari wakaf Quran. Monggo kalau mau berwakaf, saya bisa membantu. Gitu. Itu mungkin bisa dipakai yang lain. Insya Allah. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah buat Bu Erna lah. Amin, barakallah. Mungkin saya boleh beralih ke Ustazah Zahra lagi. Halo Ustazah Zahra, masih bergabung dengan kami? Ya Ustaz, masih. Tadi saya lupa menanyakan mungkin yang sama pertanyaan dengan Bu Erna ya. Kira-kira Ustazah Zahra punya punya usulan, punya
masukan, punya kritik, saran dengan program kami mungkin dari segi konten atau apapun itu, boleh nanti kita tulis gitu. Mungkin ada saja. Saat ini kayaknya nggak ada. Nanti kalau misalkan ada, mungkin saya share di grup atau lewat badannya. Ya, sementara belum ada ya. Ya Allah. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menonton dari rekaman ini ya, nanti akan rekamannya bakal kita share. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, pertanyaan apapun dan ingin dibantu dalam mungkin kontennya harus seperti apa, karena kita itu kan punya aktivitas masing-masing, dan di aktivitas kita masing-masing ini kita punya circle ya, punya kelompok masing-masing yang punya karakter masing-masing. Kadang di kelompok tertentu atau circle tertentu itu harus punya konten tertentu gitu. Kayak tadi mungkin contohnya Bu Erna perlu konten video tentang mungkin unboxing ya, unboxing Quran gitu. Sebenarnya Quran kita itu Bu di kantor banyak gitu, cuma nggak kepikiran gitu kemarin. Hanya membahas isinya dan sebagainya gitu. Nanti insya Allah kita akan lagi. Oke. Coba melihat agenda lagi. Testimoni sudah. Ini sementara kan tidak ada yang bergabung lagi. Jadi karena kemarin kita sudah jelaskan ya, arus reseller dan sebagainya. Terakhir banget agenda kita hari ini. Jadi tim kami ini sedang merancang Al-Quran reguler. Jadi kalau Al-Quran wakaf kita kan namanya Alizah ya. Alizah. Jadi nanti untuk Al-Quran reguler yang nanti harganya bermacam-macam, termasuk nanti salah satunya yang ada blok warna seperti ini gitu. Itu nanti juga akan kita jual gitu ya. Tapi dengan nama kemudian nanti branding produknya seperti apa, kita masih godok seperti itu. Dan nanti barangkali panjenengan bisa ikutan berpartisipasi membantu kami untuk menentukan branding seperti apa yang akan kita launching, karena bagi kami produk itu kalau kita launching harus menjadikan solusi bagi permasalahan. Nah, jenengan bisa tuh nanti menyampaikan kira-kira masalah yang terjadi pada umat Islam dalam skop besar ini dengan adanya Quran apa gitu. Pertanyaannya, apakah setiap muslim itu punya Quran? Kalau punya Quran, mereka itu kenapa sih kok Qurannya jarang dibaca misalkan? Kalaupun sering dibaca, kenapa enggak ada niatan untuk hafalan Quran? Nah itu kan, apalagi kita ini menuju 4 bulan menuju Ramadan. Nah kita mulai nih nanti bergerilya menghadirkan produk Quran yang sangat-sangat dibutuhkan dari permasalahan umat Islam saat ini, dan dengan harga yang menarik gitu ya, dari kompetitor atau brand-brand yang lain. Jadi kita akan nanti kita akan membranding menjadi positioning tertentu. Quran ini khusus untuk apa gitu ya. Jadi kalau kemarin Alizah ini kan kita branding ya, kita branding sebagai Al-Quran khusus santri tahfidz atau para penghafal Quran yang memang isinya itu memudahkan mereka dalam menghafalkan Quran. Dan ini alhamdulillah sejauh riset kami belum ada. Nah, ketika kita launching, alhamdulillah Ustadz pembina Qurannya juga merasakan manfaat, santrinya juga sangat senang. Nah, insya Allah nanti akan saya kirimkan link ya ke dalam grup WA KFC. Link itu silahkan diisi untuk survei kami terkait produk Quran. Nanti silahkan diisi dan memberikan usulan gitu ya. Jadi memang kami itu untuk program Al-Quran reguler, target pasar yang kita tuju itu adalah berfokus pada ibu-ibu muslimah. Ya. Ibu-ibu muslimah yang seperti apa? Yang mereka tuh mempunyai anak-anak, namun dia pengen anak-anaknya tuh hafal Quran. Namun beliau bingung pakai Quran yang seperti apa, metode seperti apa. Jadi jangan sampai hanya menitipkan anaknya di SD Islam terpadu, pondok pesantren, tapi ketika pulang mereka tidak bisa diajari hafalan langsung dari orang tuanya. Dan kan tidak semua ibu-ibu muslimah juga menyekolahkan
mensantrikan anaknya ke pondok pesantren atau sekolah tahfidz karena mungkin alasan-alasan tertentu, misalkan biaya dan sebagainya. Namun kita ingin nih menghadirkan Quran reguler khusus untuk ibu-ibu muslimah yang mempunyai anak dan ingin mengajarkan anaknya untuk hafal Quran. Nah, garis besarnya seperti itu. Nanti misalkan panjenengan tidak termasuk salah satu kriteria customer seperti itu, kemudian boleh menanyakan ke kenalan terdekat yang masuk sesuai syarat. Jadi kita ingin menyasar pasar khusus yaitu ibu-ibu muslimah yang memiliki anak dan pengen anaknya itu hafal Quran dari didikannya sendiri di rumah. Seperti itu. Atau minimal ya mungkin anaknya pondok ataupun sekolah di sekolah tahfidz, ketika pulang dia merojaahnya dengan ibunya sendiri. Karena pahala jariah anak itu termasuk pahala jariah hafalan Quran, jadi penghafal Quran adalah ketika memang itu karena orang tuanya. Saya teringat dengan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi beliau menyampaikan walaupun anak-anak kita itu sekolah di pondok pesantren tahfidz Quran atau sekolah di sekolah tahfidz, minimal Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu kita yang ajarin. Ya, kita kan ingin nggak cuma Al-Fatihah aja, tapi ya kalau bisa semuanya gitu ya, semuanya gitu. Jadi kalau di sekolah atau di pondok dia diajari ustadz ustazahnya, di rumah ya itu dengan kita gitu. Nah, kita pengen nih menghadirkan produk Quran seperti itu. Tapi kan akhirnya kan di rumah-rumah ibu-ibu muslimah atau keluarga-keluarga muslim nggak semuanya Qurannya itu membantu untuk kurikulumnya dalam tanda kutip kurikulum pengajaran kepada anaknya tentang Quran. Kalau pengalaman saya sebagai anak dulu di keluarga saya dulu, taunya orang tua ngasih Quran ini baca kan gitu. Tapi tidak ada istilah untuk untuk diajari hafalan dan sebagainya. Nah di sini salah satunya produk nanti gini ya, salah satu produknya ada juga nanti produk-produk yang lain. Gitu. Nah itu tolong nanti ada survei dari kami bisa diisi atau panjenengan share untuk membantu kita pengen branding Quran ini seperti apa. Nah, nanti insya Allah setelah ini akan saya share seperti itu. Baik, sebelum kita cukupkan dari Bu Erna Soezaro ada pertanyaan sebelumnya. Oh, ini satu tiba-tiba muncul ide. Ya, silakan. Jadi sebelum LDO ini ada, saya itu beberapa kali ikut kayak komunitas komunitas membaca Quran one day one juice gitu, atau kajian-kajian. Nanti mungkin LDO juga bisa mengadakan itu gitu, bikin grup besar yang dimana grup Telegram gitu misalkan ya, yang dimana tuh orang umum bisa masuk dan kita ada kajian rutin, mungkin setiap hari Jumat ada kajian rutin dari LDO, itu mungkin lebih akan banyak pendatang gitu dari orang-orang sekitar. Tuh. Atau tadi kayak misalkan ada one day one juice gitu dari LDU, tim LDU sendiri atau dan sebagainya. Karena waktu itu saya pernah ikut tuh sampai grupnya berapa puluh gitu, apalagi di Ramadan ya, di Ramadan tuh sampai grupnya 50 dan satu grup itu sekitar 30 orang, karena satu grup itu ya 30 orang biar satu hari itu selesai khatam satu Al-Quran. Jadi lumayan gitu. Ya, mungkin bisa gitu. Karena kan momennya Al-Quran ya, wakaf Al-Quran, dan dari situ kan akhirnya promosinya mungkin bisa besar juga yang didapat dari hal-hal tersebut. Insya Allah kebetulannya luar biasa yang mungkin belum terpikir juga kami ya. Nah, insya Allah akan kita brainstorming kepada tim kami dan insya Allah eksekusinya nanti akan kita infokan. Mungkin dari Bu Erna ada pertanyaan atau mungkin yang ingin disampaikan? Belum. Cukup Bu. Nanti misalkan kami Bu lupa mencatat usulan-usulan tadi, boleh nanti sembari di WA ya, apa yang usulannya yang diminta supaya kami nggak lupa, support kami biar maksimal. Yes, Ustaz. Baik, karena sudah cukup pertemuan kita, jadi nanti baik ada materi khusus ataupun tidak ada materi, insya Allah kita rutinkan nih ngobrol seperti ini. Karena kadang kalau kita chat itu kan kadang salah paham atau mungkin kurang nangkep maksud, jadi kita perbanyak diskusi di sini. Dan insya Allah kita rutinkan setiap Sabtu siang
Dan kalaupun yang nggak bisa hadir, insya Allah bisa melihat rekaman. Namun kalau yang ingin menaikkan langsung, ngobrol langsung, dan monggo bisa diluangkan waktu jam 1 sampai jam 2 atau lebih sampai asar maksimal di setiap hari Sabtu. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Saya mewakili dari MC tadi tutup acara ini dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kita kepada majlis. Terima kasih saya ucapkan kepada saya yang sudah menyempatkan bergabung. Semoga menjadi manfaat bagi panjenengan, manfaat juga bagi kami. Semoga menjadi amal jariah kita dan kita bisa nikmati surga nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.